Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indana Failur Rahmah dengan NIM 198000220 dari kelas PGSD 2019F akan menceritakan sebuah dongeng yang berjudul Bola Kristal. Adakah yang sudah mendengar cerita tersebut? Baiklah, sekarang kita simak bersama-sama ya. Bola Kristal. Dahulu kala, ada seorang wanita penyihir yang memiliki 3 anak yang saling menyayangi antara satu dengan yang lainnya sebagai saudara. Tetapi, wanita penyihir tua itu tidak mempercayai anaknya sendiri dan berpikir bahwa ketiga anaknya ingin mencuri kekuatannya darinya. Penyihir itu lalu mengubah anak sulungnya menjadi burung elang yang terpaksa tinggal di pegunungan berbatu dan sering terlihat terbang melayang di langit. Yang kedua, disihir sehingga berubah menjadi seekor ikan paus yang hidup di laut dalam dan terkadang terlihat di permukaan laut menyemburkan sebuah pancuran air yang besar di udara. Kedua anak ini masing-masing masih bisa berubah bentuk menjadi manusia selama 2 jam setiap hari. Dan anak yang ketiga, karena takut bahwa ibunya yang penyihir ini akan mengubahnya menjadi seekor binatang buas, dengan diam-diam pergi meninggalkan ibunya. Saat itu, di pusat kerajaan, dia mendengar berita tentang seorang putri raja yang disihir dan dipenjarakan di Istana Matahari, sedang menanti datangnya pertolongan. Mereka yang mencoba membebaskan sang putri mempertaruhkan nyawa mereka karena tugas untuk menyelamatkan sang putri tidaklah mudah. Sudah puluhan orang yang mencoba tetapi gagal, dan sekarang tidak ada orang yang berani untuk menyelamatkan sang putri lagi. Si putra ketiga, anak dari penyihir yang diam-diam pergi meninggalkan ibunya, menguatkan hati untuk mencoba menyelamatkan sang putri. Dia lalu melakukan perjalanan untuk mencari Istana Matahari itu dalam waktu yang cukup lama tanpa bisa menemukannya. Suatu ketika, dia tiba tanpa sengaja di sebuah hutan yang besar dan menjadi tersesat. Tiba-tiba, dia melihat di kejauhan 2 raksasa yang melambaikan tangan mereka kepadanya. Dan ketika dia datang kepada raksasa tersebut, mereka berkata, "Kami bertengkar mengenai sebuah topi. Siapa di antara kami yang berhak memilikinya? Karena kami berdua sama kuatnya. Tak ada satupun di antara kami yang lebih kuat dibandingkan yang lain. Manusia kecil lebih pandai dari kami. Karena itu, kami menyerahkan keputusan kepadamu." "Bagaimana kamu bisa bertengkar hanya karena sebuah topi tua?" kata si putra ketiga tersebut. "Kamu tidak mengerti kejadian topi itu. Itu adalah topi yang bisa mengabulkan keinginan kita. Barang siapa yang memakainya dan berharap untuk pergi ke tempat manapun dia mau, dalam sekejap dia akan tiba di tempat tersebut. Berikanlah topi itu padaku," kata si putra ketiga. "Saya akan berdiri di sana. Ketika saya memanggil kalian, kalian harus berlomba lari dan topi ini akan menjadi milik orang yang lebih duluan tiba di sana." Dia lalu memakai topi tersebut, lalu berjalan pergi. Dan saat berjalan, si putra ketiga berpikir tentang sang putri, melupakan para raksasa dan berjalan terus. Akhirnya, dia mendesah dalam hatinya dan bersedih. Jika saja saya bisa tiba di Istana Matahari." Tiba-tiba, si putra ketiga sudah berdiri di sebuah gunung yang tinggi tepat di depan pintu gerbang Istana Matahari. Dia lalu masuk dan memeriksa semua kamar. Saat sampai pada kamar terakhir, dia menemukan putri raja. Tapi betapa terkejutnya dia ketika melihat wajah sang putri. Wajahnya pucat abu-abu penuh keriput, mata rabun, dan berambut merah. "Apakah kamu adalah putri raja yang kecantikannya terkenal di seluruh penjuru dunia?" tanyanya. Jawabnya, "Ini bukan bentuk saya yang sebenarnya. Mata manusia hanya bisa melihat saya dalam keadaan buruk rupa ini. Tetapi kamu
mungkin bisa melihat bentuk saya yang sebenarnya. Lihat melalui cermin ini, karena cermin ini tidak akan salah dan akan menampilkan wajah saya yang sebenarnya. Dia lalu memberinya cermin yang dipegangnya, dan saat si putra ketiga melihat bayangan di dalam cermin, dilihatnya wajah yang paling cantik di seluruh penjuru dunia. Dan dia juga melihat butiran air mata yang bergulir di pipi sang putri. Lalu si putra ketiga bertanya, "Bagaimana kamu dapat dibebaskan? Aku tidak takut akan mara bahaya." Sang putri berkata, "Dia yang mendapatkan bola kristal dan mengacungkannya ke hadapan penyihir akan menghancurkan kekuatan sihirnya dengan bola kristal itu. Dan saya akan kembali ke bentuk sejati saya." Dia menambahkan, "Sudah banyak yang mencoba dan gagal. Kamu begitu muda. Saya sangat sedih karena kamu harus menghadapi bahaya yang begitu besar." "Tidak ada yang bisa mencegah saya melakukannya," kata si putra ketiga. "Coba katakan padaku, apa saja yang harus kulakukan?" "Kamu harus tahu semuanya," kata sang putri. "Ketika kamu menuruni gunung di mana istana ini berdiri, kamu akan menemukan seekor banteng liar di dekat sebuah mata air. Dan kamu harus berkelahi dengan banteng itu. Dan jika kamu bisa membunuhnya, seekor burung yang berapi-api akan muncul yang membawa sebuah telur yang membara. Dan sebuah bola kristal terletak di dalam telur tersebut. Burung itu tidak akan membiarkan telur tersebut terlepas kecuali dipaksa untuk melakukannya. Dan saat telur itu jatuh di tanah, semuanya akan menyala dan membakar segala sesuatu yang berada di dekat telur tersebut. Dan dengan bola kristal, semua masalahmu akan terselesaikan." Pemuda lalu pergi ke mata air, di mana seorang banteng liar mendengus dan berteriak marah padanya. Setelah melalui perjuangan yang panjang, si putra ketiga berhasil menusuk pedangnya ke tubuh hewan itu yang akhirnya jatuh mati. Seketika itu juga seekor burung api muncul dan hendak terbang. Tapi kakak si putra ketiga yang berubah bentuk menjadi elang menukik turun, mengejar burung api tersebut sampai ke laut dan memukul dengan paruhnya sampai sang burung api melepaskan telur yang dipegangnya. Telur tersebut tidak jatuh ke laut, tetapi ke sebuah gubuk nelayan yang berdiri di tepi pantai, dan gubuk itu langsung terbakar api. Lalu tiba-tiba muncullah gelombang laut setinggi rumah, menerjang gubuk tersebut hingga seluruh api menjadi padam. Ternyata saudara lain si putra ketiga yang menjadi ikan paus yang telah mendorong dan menciptakan gelombang laut tersebut. Ketika api itu padam, si putra ketiga mencari telur itu dan menjadi sangat bahagia saat menemukannya. Kulit telur tersebut menjadi retak dan pecah akibat suhu panas yang tiba-tiba berubah menjadi dingin saat tersiram air. Sehingga bola kristal di dalamnya dapat diambil oleh si putra ketiga. Ketika pemuda pergi menghadap ke si penyihir dan mengacungkan bola kristal itu di hadapannya, si penyihir berkata, "Kekuatan sihir saya telah hancur, dan mulai dari saat ini, kamulah yang menjadi raja di istana matahari. Dengan bola kristal itu juga, kamu telah mengembalikan bentuk saudara-saudaramu ke bentuk manusia seperti semula." Si putra ketiga pun bergegas menemui sang putri. Dan ketika dia memasuki ruangan, dia mendapati sang putri berdiri di sana dengan segala kecantikan dan keindahannya. Dan tidak lama, mereka pun menikah dan hidup berbahagia selamanya. Nah, dari cerita dongeng tersebut, pelajaran yang dapat kita ambil yaitu, janganlah bertengkar karena itu adalah perbuatan tidak terpuji. Dan berjuanglah dengan sungguh-sungguh untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Sekian dongeng dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.